Kita itu adalah invest 100%. Anda bisa tahu apa sih yang selama ini yang ingin melakukan selama 3 bulan ini dihadapi. Kalau ditanya saya pribadi, saya akan dengan senang hati memberikan itu. Jadi supaya publik tahu, oh orang ini nama-nama ini melanggar indikator-indikator ini gitu. Tapi kan saya tidak bisa melakukan itu. Saya terikat kode etik asesor. Ya. Nah, kita lihat lagi siapa dari yang PUNP itu yang melanggar satu variabel itu. Variabel apa itu? Itu apa? Tidak setuju dengan perubahan undang-undang KPK. Oh oke. Kan nggak apa-apa, kan nggak setuju. Untuk orang luar mungkin nggak apa-apa. Untuk ASN haram hukumnya. Kan ASN tidak boleh menentang undang-undang. Dia harus melaksanakan apapun. Pak Bimo mohon izin, mumpung kita sedang berbicara tentang pertanyaan, ini menjawab banyak hal yang sepertinya jadi highlight banyak sekali. Saya mungkin bisa memohon ke Pak Bima agar lebih jelas maksud sebenarnya seperti apa. Yang ditanyakan adalah respons, tapi pertanyaan berkaitan dengan hal-hal pribadi, misalnya pacaran, ini itu segala macam, sama juga Pak? Sama juga. Anda kalau ada perayaan agama lain mengucapkan salam nggak? Mengucapkan, nggak apa-apa kan? Saya enggak. Itu masih nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kan kemudian dikejar sama asesornya. Oke, jadi kalau keluarga Anda mengucapkan salam gimana? Ya terserah dia, nggak apa-apa juga. Tapi kemudian kalau dia jawab, saya akan melarang anak-anak saya, nah itu dikejar lagi. Terus kalau anak-anaknya tetap mengucapkan salam gimana? Saya akan marahi dia. Jadi sebetulnya orang yang mengucapkan salam ke agama lain seperti apa sih menurut Anda? Wah itu beda, itu tidak, itu yang dikejar seperti itu. Jadi respons ini kan hanya pancingan saja sebetulnya. Yang dilihat adalah respons dia terhadap toleransi, terhadap keberagaman. Oke. Dan paket ini masuk dalam memang di IMB 68. Nah, IMB 68 profiling dan wawancara. Oke. Profiling ini tindak lanjut dari tes sebelumnya ya. IMB 68. Oke. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari banyak orang berkaitan dengan personal, bahkan sampai pacaran segala macam gitu kan, karena memang sudah paketnya. Baik, Pak Bimo mohon izin, Anda sempat menyampaikan bahwasanya hasil dari TWK ini terhadap KPK merupakan dokumen rahasia negara. Bisa dielaborasi lebih lanjut berkaitan dengan hal ini? Kalau ditanya saya pribadi, saya akan dengan senang hati memberikan itu. Jadi supaya publik tahu, oh orang ini nama-nama ini melanggar indikator-indikator ini gitu. Tapi kan saya tidak bisa melakukan itu. Saya terikat kode etik asesor ya. Yang kedua, instrumen ini bukan milik BKN. Instrumen ini IMB-nya milik TNI AD, Dinas Psikologi Angkatan Darat, dan kemudian profilingnya milik BNPT. Itu adalah hak mereka ya. Saya cuma pinjem gitu ya. Nah, segala instrumen alat tes di TNI AD, di TNI itu rahasia negara sifatnya. Ada peraturan Panglima TNI, dan itu dibuat udah lama gitu ya. Peraturan itu udah lama, termasuk alat-alat tes, metode dan hasil untuk penelitian personel. Jadi saya tidak bisa lancang menyebarkan ini bukan punya saya kok gitu ya. Dan mereka mengatakan ini rahasia negara. Iya oke. Profiling juga begitu. Profiling ini milik BNPT yang dilakukan melalui suatu proses intelijen, aktivitas intelijen kan ini. Dan aktivitas intelijen itu masuk dalam rahasia negara berdasarkan undang-undang rahasia negara. Jadi itu hak mereka, bukan hak saya. Ya. Saya ini kan hanya sebetulnya penyedia jasa, pemilik pekerjaannya KPK, saya melaksanakan, tapi saya pinjam subkon, gitu ya. Nah ini kan. Jadi saya harus tanya dulu, boleh nggak ini, gitu ya. Kalau mereka bilang nggak boleh, ya saya bilang nggak boleh, ini rahasia negara menurut mereka, gitu ya. Dan yang dipakai adalah undang-undang TNI dan undang-undang rahasia negara, gitu ya. Apakah ini bisa dibuka? Bisa dengan pengadilan, Tapi itu kan proses, silakan saja. Cuma memang kalau sudah dibuka di pengadilan berarti informasi ini bersifat publik. Oke.
Dan ini ada risikonya untuk orang-orang itu. Karena kan jadi ketahuan nama-nama siapa yang misalnya menyetujui ideologi Pancasila ini diganti dengan ideologi lain. Diketahuan kan? Nama-nama mana yang menentang kebijakan pemerintah untuk pembubaran organisasi radikal dan teroris. Ya untuk saya sih, itu bukan data saya, silakan saja kalau mau, gitu ya, silakan saja. Tapi ini resikonya. Jadi terbuka untuk publik. Dan itu mungkin akan membahayakan gitu, yang bersangkutan. Ya, jadi kalau saya sih silakan saja, gitu, silakan saja. Berarti prinsipnya jika memang ada yang berkeberatan dengan hasilnya, masih ada proses selanjutnya ke pengadilan, silakan. Please, silakan. Oke. Pak, mohon izin, dari hasil kemarin, dari 75, kan disampaikan bahwasanya ada 24 yang masih dalam tanda kutip bisa dibina, gitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan juga apa maksudnya pembinaan itu, dan sebenarnya proses pembinaan itu seperti apa? Jadi kan sebetulnya tim asesor BKN sudah memberikan hasil kepada KPK. Ini yang memenuhi syarat, ini yang tidak memenuhi syarat. Ya. Ribut. Kemudian Presiden bilang, sebetulnya kita tidak melakukan apa-apa ketika itu. Tapi kemudian Presiden mengatakan, coba KPK berkoordinasi lagi dengan Menpan dan BKN. Oke, kemudian saya diberi mandat oleh Pak Menpan mengundang di BKN. Diundang hadir semua. Pak Kumham dengan jajarannya, Menkumham, Pak Menpan dengan jajarannya, Kepala LAN dengan jajarannya, komisioner ASN, beberapa komisioner ASN, komisioner KPK lengkap, Dewan Pengawasnya tidak hadir, tapi memberikan titipan pertanyaan dan pernyataan. Kemudian asesor lengkap, BKN juga lengkap. Nah, disitulah kemudian saya membuka hasil. Ini 75 orang. Ini variabel yang negatif. 75 orang. Oke. Kemudian kita kan sangat memperhatikan arahan Presiden. Mana iya sih bawahan tidak memperhatikan arahan perintah atasan? Pastilah ya kan. Mana-mana yang bisa kita kemudian masukkan dia menjadi memenuhi syarat. Kita bagi kemudian. Oke, ini aspek pribadi, yang ini kita kelompokkan lagi tuh. Ini aspek pengaruh dan ini aspek PUNP, Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Pemerintah yang sah. Nah, disepakati sebelum lihat orang nih, disepakati mana yang kita bisa oke. Kalau dia hanya melanggar aspek pribadi atau pengaruh, dia masih oke. Tapi kalau dia sudah melanggar aspek PUNP, jangan. Nah, baru kita buka nih nama-namanya. Ini seperti ini. Jadi langsung terlihat di situ ada 57 orang yang melanggar aspek PUNP. 57 awalnya. 57. Yang ini kuning dan merah aman, ya. Kuning dan merah aman. Jadi ada sekitar 57 itu, jadi ada 18 orang ya yang bisa dilakukan proses lebih lanjut. Tapi kita masih berpikir, kok sedikit amat. Bisa nggak yang lain, yang merah-merah ini mungkin saja bisa kita kurangi. Nah, ada diskusi panjang tuh, lama sekali. Itu kenapa dari jam 9 baru selesai jam 3. Oke. Ya. Ada satu variabel yang bisa kita omit. Kita omit. Tapi kalau orang tersebut hanya melanggar satu variabel ini. Oke. Tapi kalau satu variabel ini dengan ada variabel lain tidak, gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Siapa dari yang PUNP itu yang melanggar satu variabel itu. Variabel apa itu, Pak? Itu tidak setuju dengan perubahan Undang-Undang KPK. Oh, oke. Oke. Kan nggak apa-apa, kan nggak setuju. Untuk orang luar mungkin nggak apa-apa. Untuk ASN haram hukumnya. Kan ASN itu kan tidak boleh menentang undang-undang.
dia harus melaksanakan apapun undang-undang itu. Itu yang juga saya sampaikan pada ini ada revisi undang-undang ASN. Bolehkah ASN se-Indonesia menentang revisi itu? Ya nggak bisa. Terima dan kerjakan. Itu ASN. Nah, jadi untuk orang luar mungkin nggak masalah, tapi untuk ASN masalah. Gitu. Untuk ASN masalah. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ini adalah proses pengalihan status dari KPK, pegawai tetap KPK menjadi ASN. Jangan pernah dilupakan, ini menjadi ASN. Gitu ya. Nah, jadi oke. Berapa orang di situ? Di situ ada 6 orang yang hanya melanggar satu saja. Jadi kita, ini bisa kita tarik. Jadi dari 57 sisa 51. 51. Yang ini ada 24 orang. Jadi itulah final numbers-nya gitu. Oke, gimana? Bisa lagi berat nih kalau ini. Bahkan kita coba tawarkan, banyak ditolak. Enggak, kalau ini kan rapat koordinasi ya, bukan satu orang, jadi harus kesepakatan semua gitu. Jadi akhirnya diputuskan 51, yang MS, yang 24. Bisa MS kalau dia mengikuti dan lulus diklat bela negara. Oke. Ada yang sudah mundur juga kalau nggak salah. Ya saya nggak tahu, tapi kan angka saya nggak tahu itu di KPK ya, tapi itu sudah itu kita. Jadi ini 24. Nah, itu sama sekali tidak memecah belah. Ini pure dari data, gitu. Ini pure dari data, gitu ya. Berapa yang bisa kita dalam tanda petik MS kan, gitu ya. MS kan. Kita tidak pernah mengatakan tidak bisa dibina. Ini merah darah itu nggak pernah keluar dari tim. Nggak pernah. Itu kan di media kan keluarnya seperti itu ya. Jadi kita ini yang 51 rasa-rasanya tidak mungkin menjadi ASN. Tidak mungkin menjadi ASN. Sementara yang 24 akan menjalani proses apa saja? Proses diklat bela negara. Diklat bela negara. Nah, diklat bela negara itu undang-undangnya ada di Kementerian Pertahanan. Kemenhan. Jadi kita kemudian KPK berorganisasi dengan Kemenhan. Ini masih rapat-rapat terus nih. Di mana tempatnya, apa modul kurikulumnya, berapa lama waktunya. Itu berapa lama waktunya. Itu bisa. Mereka punya program ada 6 bulan, 3 bulan, 13 minggu, 6 minggu. Ya. Mana yang diambil nih? Kita belum putuskan. Tapi mungkin paling cepat 6 minggu lah. Paling cepat. Go or no go-nya nanti apakah ada tes serupa? Nah, itu nanti biar Kemenhan. Di pihak Kemenhan. Nanti lepas dari mereka akan observasi kan. Mereka akan observasi karena kami juga tidak paham diklat bela negara itu seperti apa. Itu di Kemenhan. Apakah mereka akan tetap MS TMS atau dengan penilaian yang berbeda, itu saya nggak tahu. Baik.